Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Meila Salsabila dengan NPM 022723111019. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari kelas A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pertama yang saya bahas yaitu mengenai latar belakang transformasi. Sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau disingkat BI memiliki peran yang sangat luas dalam sektor keuangan di Indonesia. Tanggung jawab Bank Indonesia mencakup kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta pengawasan perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Namun, dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, terjadi pemisahan tanggung jawab dan peran antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sektor keuangan dan memungkinkan Bank Indonesia lebih fokus pada kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan. Nah, materi selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu peran Bank Indonesia sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki peran ganda, di antaranya yang pertama yaitu kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Berikutnya yaitu pengawasan dan pengaturan perbankan. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengawas perbankan, di mana Bank Indonesia mengatur, mengawasi, dan memberikan lisensi kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengaturan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga mengawasi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, terutama melalui pengawasan perbankan dan sistem pembayaran. Selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu tentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pembentukan OJK bertujuan untuk mengintegrasikan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan di bawah satu lembaga, yakni OJK. Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi penuh pada tanggal 31 Desember 2013 dan mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia serta fungsi pengawasan lembaga keuangan non-bank dari Bapepam LK. Selanjutnya yaitu mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Yang pertama yaitu fokus pada kebijakan moneter. Nah, dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, peran Bank Indonesia menjadi lebih fokus pada kebijakan moneter. Tugas utama Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini dilakukan melalui yang pertama yaitu pengaturan suku bunga acuan atau Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate. Yang kedua yaitu intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya yaitu operasi pasar terbuka atau open market operations untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kedua yaitu mengenai penguatan peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Meskipun pengawasan langsung terhadap perbankan telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui yang pertama yaitu makroprudensial. Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang bertujuan untuk mencegah krisis sistemik.
Bank Indonesia mengawasi risiko yang timbul di seluruh sistem keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, dan dapat mempengaruhi kestabilan makroekonomi. Selanjutnya yaitu pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia. Nah, ini mencakup pengaturan sistem pembayaran konvensional, sistem pembayaran digital, serta alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, seperti kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Selanjutnya yaitu stabilitas pasar keuangan. Bank Indonesia tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, termasuk pasar valuta asing dan pasar surat berharga, untuk mendukung stabilitas moneter dan keuangan. Ketiga yaitu kerjasama dengan OJK dalam pengawasan perbankan. Nah, meskipun Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab langsung terhadap pengawasan makroprudensial perbankan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki koordinasi yang erat dalam hal pengawasan perbankan, terutama dalam hal pengelolaan stabilitas sistem keuangan. Terdapat forum koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS. Yang kelima yaitu tugas utama Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Adapun peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan lebih terfokus pada 3 pilar utama. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter. Tugas utama ini mencakup pengaturan suku bunga acuan, intervensi pasar, dan pengendalian inflasi. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas makroprudensial, menganalisis risiko sistemik, dan melakukan tindakan preventif untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki otoritas penuh dalam hal pengaturan dan pengawasan. Sistem pembayaran, baik yang berbasis tunai maupun non-tunai. Nah, berikutnya yang ingin saya bahas yaitu mengenai pembagian peran antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini adalah pembagian peran yang jelas antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Pertama yaitu Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter. Kedua yaitu menjaga kestabilan sistem keuangan dari aspek makroprudensial. Selanjutnya yaitu mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Berikutnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, peran pertama yaitu mengawasi lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan secara makroprudensial. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Tiga yaitu melakukan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, selanjutnya yaitu yang ingin saya bahas mengenai tantangan dan prospek pasca kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tantangan yang dihadapi Bank Indonesia setelah pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia harus mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam kondisi ekonomi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Selanjutnya yaitu pengawasan sistem pembayaran digital.
pertumbuhan teknologi keuangan atau fintech dan digitalisasi sistem pembayaran menuntut Bank Indonesia untuk terus memperbarui regulasi dan pengawasan di sektor ini. Selanjutnya yaitu stabilitas makroprudensial. Bank Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit perbankan dengan stabilitas sistem keuangan. Kedua yaitu prospek dan peluang Bank Indonesia. Nah, dengan peran yang lebih fokus, Bank Indonesia memiliki peluang untuk yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Dengan lebih fokus pada kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat lebih responsif dalam menyesuaikan suku bunga dan operasi pasar untuk mengatasi fluktuasi inflasi dan nilai tukar. Selanjutnya yaitu penguatan pengaturan sistem pembayaran digital. Bank Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman, inklusif, dan efisien di Indonesia, seperti melalui inisiatif KRIS yang mendukung transaksi lintas platform. Nah, selanjutnya ingin saya bahas yaitu mengenai contoh implementasi pasca Otoritas Jasa Keuangan. Sejak berfokus pada kebijakan moneter, beberapa kebijakan penting Bank Indonesia pasca kehadiran Otoritas Jasa Keuangan mencakup yang pertama yaitu penetapan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga acuan yang lebih reflektif terhadap kondisi pasar. Selanjutnya yaitu implementasi KRIS atau Quick Response Indonesia Standard sebagai standar pembayaran berbasis kode QR untuk mendukung transformasi digital di sektor keuangan. Selanjutnya yaitu penguatan kebijakan makroprudensial untuk menjaga ketahanan sistem keuangan nasional terhadap potensi risiko sistemik. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau BI memiliki peran yang sangat luas termasuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Kemudian setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK fokus pada kebijakan moneter, Bank Indonesia kini lebih fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter. Ini mencakup pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia tetap berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu penguatan kelembagaan. Bank Indonesia melakukan transformasi kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Nah, secara singkat, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan membawa transformasi signifikan dalam peran Bank Indonesia. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dapat lebih fokus pada perannya sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan dari sudut pandang makroprudensial. Pembagian peran yang lebih jelas antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menciptakan kerangka pengawasan yang lebih terintegrasi dan efektif di sektor keuangan Indonesia. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Saya berharap video ini dapat menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.